Baik, senang saya ketemu Bu Nina, Mbak Ana. Iya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shaliha, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan dan rahmatnya, juga ampunan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semua, dan Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan kesabaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15 ya. Jazakillah khairan, tadi Bu Ketua sudah mengingatkan saya. Hadis ke-15 ini kalau di Al-Wafi, ya saya pakai Al-Wafi hari ini, itu judulnya adalah etika orang beriman. Ya, etika orang beriman, di dalam kurung tuh ada ucapan yang baik, kemudian menghormati tamu dan tetangga. Ya. Ibu-ibu sekalian, saya bacakan teks hadisnya terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang mau membaca terjemahannya, boleh mic-nya dikasihkan. Siapa yang mau baca terjemahannya, monggo. Ya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Ustazah, itu akan ada nun mati ketemu kaf, kok enggak dibaca ikhfa? Kalau baca hadis enggak perlu begitu. Ya, yang baca ikhfa, baca apalagi? Ya kan? Panjang sampai 4-6 harokat itu adanya di Al-Quran. Ada yang mau baca terjemahnya, Bu? Boleh, monggo silakan. Dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan. Ibu-ibu, hadis ini sahih ya. Yang meriwayatkan ya, tanda sahihnya yang paling gampang sekali untuk kita deteksi itu adalah ya, setelah matan hadis ada dalam kurung HR, kan begitu ya, Bukhari dan Muslim, atau rawahu al-Bukhari wa Muslim, kan begitu ya. Nah, itu insya Allah hadisnya sahih, tidak tertolak. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan hadisnya, dibacakan artinya gitu kan. Penjelasannya belum, bacain arti baru membacakan artinya ya, bahwa kalau kita dengar tadi ya, hadis ini biasa banget dan sudah sering kita dengar dari guru-guru kita, betul kan Bu? Bahkan di antara kita mungkin ada yang sudah hafal sama hadis ini ya. Kita kulik-kulik hadis ini insya Allah ya kan, mudah-mudahan nanti keluar dari sini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. Kita bisa amalkan ilmu ini dan hadis ini ya. Inginnya seperti itu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan rizki kita ilmu yang bermanfaat, ampunan dan rahmatnya, sehingga kita dikasih kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmu ini.
Ya, kalau Ibnu Hajar rahimahullah, beliau berkata bahwa hadis ini nih termasuk jawamiul kalam, ya, atau ucapan yang singkat dan padat. Ini khasnya Rasulullah SAW. Ibu, kalau Rasulullah itu bersabda beliau atau ungkapan beliau itu biasanya begitu, sedikit tapi masya Allah maknanya luar biasa, betul nggak Bu? Ya, ini kan hadisnya tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, ya cuman man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa Bu? Falyukrim dhaifahu. 3 akhlak ini yang nanti akan kita bahas ya adalah ya tercantum atau terhimpun di dalam satu sabdanya Rasulullah SAW. Ya, bahasannya kan jadi banyak, panjang kali lebar ini Bu sebenarnya. Ya, sederhana sekali ketika disampaikan oleh Rasulullah, tapi masya Allah Bu, belum kita membahas sampai dalam kira-kira ini bakalan kalau kita amalkan bakalan mudah atau mudah. Tadi pertanyaannya bakalan mudah atau mudah, ternyata jawabannya susah. Masya Allah. Ya, kita permudah insya Allah ya Bu ya. Bismillah ya. Maka teman-teman semuanya di sini ada fikul hadis atau kandungan hadis yang akan kita bahas. Ada banyak sekali kalau di Al-Wafi ini. Ya, jadi kita bongkar satu-satu. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Yang pertama, ya, hadis ini menjelaskan tentang hubungan antar anggota masyarakat. Betul ya Bu ya? Kalau kita disuruh diem kalau nggak bisa ngomong baik, kan begitu ya? Itu berarti kalau ngomong kita biasanya ngomong sama siapa Bu? Nggak mungkin kan kita ngomong sama diri kita sendiri, ya kan? Ngomong sama orang lain gitu. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus, yang mulia, ya, itu akan membawa dampak kebaikan bagi orang lain. Begitu juga interaksi kita terhadap tetangga dan interaksi kita terhadap orang yang datang ke rumah kita, yang itu semua adalah menggambarkan tentang apa Bu? Hubungan masyarakat kita. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang hubungan antar anggota masyarakat, Islam itu mengajarkan kita untuk baik. Betul nggak Bu? Islam itu ngajarin kita untuk sopan santun yang tinggi. Ya, hadisnya sangat singkat sekali dan Rasulullah SAW mengajarkan secara penuh gitu, secara sempurna. Ya, karena perkataan, adab dan akhlak itu adalah menjadi buahnya iman kita. Paham Bu? Buah iman kita itu adalah bagaimana, ya kan, terkait dengan lisan kita berujar dan bagaimana akhlak kita kepada orang lain. Ada orang solih gitu, tapi lisannya selalu menyakitkan hati orang, enggak menggambarkan keimanan, enggak menggambarkan keislaman, enggak menggambarkan dia sebagai pribadi yang takwa. Begitu juga ya, dia sholat terus, tapi kalau sama tetangganya zalim, hatinya selalu hasut gitu, ya, itu juga tidak menggambarkan dia sebagai seseorang yang memiliki ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Bu? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus membatasi diri untuk berkata yang baik. Ya, karena ya ketika kita berkata yang baik itu menggambarkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi intinya kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat dari perkataannya. Orang yang baik imannya pasti yang keluar adalah kata-kata yang baik. Betul Bu? Karena kalimat itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, maka harus tetap hati-hati. Baik itu dalam keadaan kita serius, apalagi serius, ya Bu ya. Pun juga begitu ketika kita dalam keadaan bercanda. Ya, kadang-kadang kalau bercanda tuh kita suka kelepasan gitu. Betul nggak? Tapi bukan berarti kita nggak boleh bercanda. Wah, serius amat Bu Isti, berarti kita nggak boleh bercanda ya? Boleh. Rasulullah pun bercanda, ya kan Bu?
Tapi nggak yang sering bercanda setiap hari ketawa setiap hari gitu, enggak gitu. Ya, sesekali bercanda. Rasulullah itu ya sama sahabat-sahabatnya juga beliau bercanda, sama istri-istrinya juga beliau bercanda, sama anak-anak juga beliau juga bercanda gitu. Jadi nggak yang kaku gitu hidupnya, enggak gitu, serius terus enggak gitu. Tapi candaan Rasulullah itu tetap mutu, ngerti nggak? Berkualitas. Ya, candaan Rasulullah tetap berkualitas. Walaupun bercanda, beliau nggak pernah bohong gitu. Walaupun bercanda, beliau tuh nggak pernah yang namanya bercanda menyakiti hati saudaranya gitu. Ya, nah kadang-kadang kalau kita kan kalau dengan ya berlindung di kalimat sorry ya bercanda tadi gitu kan, bercanda gitu kan ya Bu ya. Terus seolah-olah menghalalkan kita membicarakan hal-hal yang tidak baik. Atau misalnya bohong gitu kan, kalau dilindungi dengan kalimat bercanda seolah-olah itu boleh, padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Imam Ahmad beliau meriwayatkan ya dari hadis musnadnya ya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya begini, tidak akan lurus atau tidak akan benar ya keimanan seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga lisannya lurus. Maksudnya apa? Lisannya lurus, dia menjaga dari berbagai ucapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Maksudnya begitu. Jadi lisannya itu senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak baik, dari ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Dijaga apa yang diucapkan, yang keluar dari lisannya itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bercanda pun itu bercanda yang baik. Bercandanya itu bercanda yang membuat orang bahagia, seneng, bukan bikin orang nangis gitu kan. Kadang-kadang ada ya orang habis dari ngumpul pulangnya nangis terisak-isak gitu kan. Terus kenapa gitu ya, tadi ada yang ngomong begini, itu mah dia bercanda. Nah ya kan, sering ya Bu ya kita begitu gitu ya, ketemu satu situasi dan kondisi yang begitu. Ada aja lah, gak sering gitu ya, gak sering, ada aja. Ya ada aja yang begitu gitu. Tetapi teman-teman semuanya mungkin nanti mulai hari ini gitu ya, kita mulai berpikir candaan mana yang bikin saudara kita nangis ya, itu nggak usah diulangi lagi. Betul Bu ya? Kan kita nggak pernah tahu gitu hati seseorang ya. Kadang-kadang nih mohon maaf nih ya, saya bukan mau nyindir gitu ya, cuman sekedar sekarang gemuk banget ya. Mohon maaf nih gitu ya. Itu Bu, wallahi kalau saya dibilang begitu saya nggak marah, nggak sedih, saya malah seneng. Ya Ibu nggak apa-apa kalau ketemu sama saya, Ibu Isti gemuk banget, karena gemuk itu dulu cita-cita saya. Bener Bu. Saya tuh dulu waktu itu kecil ya kan, ya kan, ibu-ibu tahu ya, dulu kecilnya saya bener tuh tahu tuh ya. Kurusnya saya. Ya kita prank ya. Bener mah tahu memang dari kecilnya saya gitu kan. Ya itu saya bercita-cita bener memang pengen gemuk gitu, pengen tembung gitu, dan alhamdulillah sekarang saya gemuk itu. Kalau misalnya ibu-ibu bilang ke saya, Ibu Isti sekarang gemuk, saya nggak sakit hati. Tapi jangan untuk yang lain. Bener nggak Bu? Karena perempuan lain selain saya, kalau dibilang sekarang gemuk ya, dia nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Nanti di atas di depan kaca terus gitu ya, canda, biarpun bercanda ya, walaupun itu sungguhan ya, tetap jangan, dihindari hal-hal yang main fisik seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan gitu ya, kalau bisa sesuatu yang ada faedahnya ya, atau minimal nggak sampai menyakiti hati saudara kita ya. Atau berani juga beliau meriwayatkan dari Anas, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sehingga ia menjaga lisannya. Bener nggak Ibu ya, lisan itu memang sumber petaka, bener nggak Bu? Nah, makanya ada ungkapan gini, harimaumu mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu gitu ya.
sekarang bukan hanya mulutmu tapi apa Bu? Jarimu juga gitu ya. Sekarang ngetik-ngetik juga kan ya, nggak ngomong tapi nulis ya kan. Ya, jadi benar-benar hati-hati. Yang tertulis, yang terlisan, terucap gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang latah ikut-ikutan. Ya, saya sedih kalau zaman sekarang ini Bu, yang lagi banyak sekali ibu-ibu yang nganggur pada main media sosial, ya kemudian bisa berkomentar sesuka-sukanya di ya medsosnya orang lain. Ya kalau enggak komentar baik, mendingan nggak usah komentar, bisa nggak? Ya kan? Ya atau aman ya Bu ya. Ya nggak usah inilah gitu. Kalau suka di like atau dibiarin aja, nggak usah ditonton. Kalau nggak suka ya kan skip aja, betul nggak? Ya tapi sekarang itu katanya netizen Indonesia tuh paling ditakuti di dunia, katanya begitu. Karena ternyata katanya barbar banget gitu. Mudah-mudahan nggak ada satu di antara itu di sini. Janganlah gitu ya. Orang nuansa asri masolihah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar itu ibu-ibu atau orang yang nggak punya kerjaan Bu, ya kan, sampai akhirnya terjadi kasus gitu kan, berantem sama artis gara-gara ngomentarnya nge-head gitu ya. Komentarin yang sampai fisik dibawa apa segala macam. Ya Allah, itu kan komentar ketikan sama dengan apa Bu? Ucapan, betul nggak? Jadi lebih baik ya kan kita tahan ya. Kalau kita main media sosial itu yang sehat, betul nggak Bu? Bijaksana, sehat, carilah ilmu di sana, menyebarkan kebaikan di sana, menyebarkan kebermanfaatan di sana, betul nggak Bu? Kan kita bisa mengambil banyak hal di sana ya. Tapi betul-betul itu kita harus dewasa, Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Banyak bicara yang tidak bermanfaat itu dapat mengakibatkan kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi seperti misalnya gitu ya, di antara kesempurnaan Islam seseorang itu kan pernah kita bahas ya hadisnya gitu kan, min husnil mar'i ya, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu la yu'nihi, itu termasuk ucapan yang tidak bermanfaat gitu. Jadi ucapan yang tidak bermanfaat kalau memang tidak ya memang ucapan yang bermanfaat dimanapun nggak akan ini ya, nggak akan ada gunanya diucapkan gitu ya. Sebaiknya bagaimana? Ditinggalkan. Maka kualitas seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya. Kalau dia mengucapkan banyak kata yang banyak, sebanyak mungkin ya, setiap kali ngomong selalu ucapannya nggak pernah bisa diambil manfaat, na'udzubillah min dzalik. Omongannya tuh selalu apa? Hal-hal yang aduh gitu, apalagi kalau penuh hujatan, terus kemudian apalagi Bu ya, nyinyiran gitu ya, terus kemudian gosip ya kan, namimah gitu. Namimah itu mengadu domba gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak baik, betul-betul sesuatu yang ya bukan lagi harusnya ditinggalkan dalam kadar sesuatu hukum sunnah, tetapi sudah masuk ke kategori haram kalau kita lakukan itu. Betul nggak Bu? Ya. Jadi kalau misalnya ya seseorang keluar dari lisannya itu adalah keburukan terus, jangan ditemenin Bu orang kayak gitu. Tinggalin aja. Lama-lama dia kesana kesini nggak ada temennya. Kan sedih sendiri. Nanti dia bermuhasabah ya, kok ini aku kesini nggak diterima, kesono nggak diterima gitu ya. Terus mau temenan sama ini nggak mau, sama itu nggak mau gitu kan. Ya lama-lama dia muhasabah. Oh iya, mungkin memang ada banyak hal yang tidak baik dalam diriku. Ya, maka orang seperti itu akan memperbaiki diri gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita menganggap suatu kewajaran, ya kan, menganggap itu suatu kewajaran, dia juga akan menganggap dia tidak ada tidak kenapa-napa, seolah-olah ya dia benar dengan apa yang dia lakukan, dengan sikapnya. Paham nggak maksud saya?
ya kan? Jadi seorang muslim itu kewajibannya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, salah satunya gitu, apalagi jamaah pengajian kan begitu. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang merasa tersinggung karena semuanya niatnya baik semua, kita mau belajar semua, betul kan? Dan alhamdulillah saya menjadi saksi ya semakin baiknya ya kan teman-teman di nuansa asri ini gitu, semakin solihah, semakin apa namanya, semakin ramai masjidnya, semakin semangat mencari apa ilmu, semakin ramai kajian-kajiannya gitu kan. Ya, itu menunjukkan betapa kita ini pengen baik, betul nggak Bu? Ya, kalau orang pengen baik, ketemenan sama orang pengen baik itu enak, ya kan? Dinasehati nggak bakalan sakit hati gitu. Kita akan jadi masalah kalau ketemu sama orang yang dia bermasalah tapi nggak mau pengen baik, paham? Ya, diajak ngaji nggak mau, ya kan? Diajak kajian nggak mau gitu. Tapi sebenarnya dia punya banyak masalah. Padahal kita kalau ketemu sama dia tuh nggak enak loh, ya kan? Kenapa? Karena dia tuh pasti ngegiring obrolannya ke hal-hal yang bahasannya itu semuanya nggak ada manfaatnya sama sekali, ya kan? Lebih kepada cenderung pada gibah, lebih cenderung kepada apa? Hasut, iri dengki. Tapi gimana ya mau ngasih taunya? Gimana ya kita mau menasehatinya? Sementara ya dia sama saya itu kan biasa, maksudnya temen-temen yang sama-sama gitu ya. Makanya kita bingung nasihatinya mau kayak gimana gitu, karena sudah biasa temen dan apa Bu, tetangga ya kan, dirasa nanti kalau kita nasihati dibilangnya sok suci, sok alim, sok pinter begitu ya. Tapi kalau dia mau kita ajak ngaji kan enak, ya kan? Ustadzah tadi cerita ngobrolin masalah terkait dengan ini, Ustadzah juga ya satu-satu, nggak yang intens gitu, ngerti oh ini ibu tukang ini tukang, nggak ada yang begitu ya kan. Ustadzah nggak paham gitu ya sama satu-satu jamaahnya, semuanya alhamdulillah dianggapnya baik, semuanya ahlu surga semuanya, ya kan. Buktinya ibu-ibu ada di sini, betul nggak? Ya itu tadi kan sudah di share apa namanya pengajian, judul pengajiannya ya hadis 15, judulnya apa tadi, bahaya lisan gitu kan, ya kan? Iya, perkataan yang baik ya kan, atau diam, berarti kan akan bahasanya akan masuk ke masalah-masalah yang seperti ini, betul nggak Bu? Jadi alhamdulillah gitu, enggak ustadzah mah isinya kalau ceramah nyindir saya terus enggak begitu gitu lah, emang temanya ini gitu ya. Nanti habis itu nggak mau datang kalau ustadzah ini enggak begitu, insya Allah enggak ya, insya Allah alhamdulillah udah tahu bahasannya akan begini, tema yang akan dibahas ini, saya datang untuk memperbaiki diri. Insya Allah keluar dari masjid nanti menjadi pribadi yang lebih baik, kan begitu? Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian apa namanya? Para ulama mengatakan begini, membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya ini dapat menyebabkan tidak berpahalanya suatu amal perbuatan dan tidak bisa masuk surga. Ternyata ya seberat itu apa namanya dampak lisan kita. Ya makanya orang muslim itu mendingan kalau nggak bisa berbicara yang baik, yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, perkataannya kalau nggak baik mendingan apa? Diam. Gitu ya, diam. Ya. Dan seharusnya ada di surat Qaf ayat 18 ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya begini, tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat siapa Bu? Pengawas dan selalu hadir, yaitu siapa? Raqib dan Atid ya. Mayal fadu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun ya. Jadi kita kalau tahu senantiasa diawasi malaikat dan dicatat semua apa yang kita lakukan dan kita sampaikan gitu ya, perbuatan kita gitu, kita akan mawas diri dimanapun kita berada, betul gak? Ya, dan insya Allah gitu ya, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan, ada malaikat yang selalu nyatet setiap kata, setiap perbuatan kita, itu jadi remnya kita.
Paham Bu ya? Jadi kalau kita sudah merasa, Bu, kenapa orang itu kadang-kadang kalau naik sepeda motor bujur aja gitu kan? Karena remnya blong, betul? Ya, mobil, ya kan? Nggak bisa dikendalikan karena remnya blong, ya. Nah, orang kalau remnya blong karena faktor apa? Nggak merasa diawasi oleh Allah, nggak merasa ada yang mencatat, merasa biasa-biasa aja, merasa baik-baik aja. Jadi nggak merasa tuh, nggak ada bebannya. Makanya dia jadinya apa Bu? Remnya bahasanya blong, ya. Jadi ya udah, ya. Kalau ngomong, kalau bahasa Jawanya tuh asal jeplak aja. Kalau di sini apa Bu bahasanya? Ya kan, asal ngomong aja gitu ya. Nggak dipikirkan terlebih dahulu. Nih, saya selalu kalau nasehatin anak saya, anak usia remaja tuh Bu, usia 12 tahun, usia SMP ya, 19 tahun gitu kan ya, sampai usia SMA ya, usia SMP, usia SMA ya. Itu tuh dia ungkapin semua yang ada di pikirannya ya. Jadi mulutnya tuh gitu kan ya. Ya, saya selalu nasehatin, Dek, apa manfaatnya lisan tuh tempatnya di sini ya, di bawah apa Bu? Otak kita, akal kita. Ya, akalnya selalu lebih di atas. Supaya apa yang kita keluarkan, kita saring dulu nih di sini. Gitu. Jadi jangan asal ngomong begitu. Tapi kan benar, gitu kan ya. Tapi memang begitu. Kalau sesuatu itu menyakiti perasaan orang lain dan itu sesuatu yang tidak baik untuk kita bicarakan, ya jangan sampai itu kita keluarkan. Tapi nyimpen kan nggak enak Bu, gitu misalnya gitu ya. Kita merasa kayak ya udah nggak usah disimpen, nggak usah disimpen itu bukan berarti harus dikeluarkan, paham nggak Bu? Ya karena kita yang suka salah paham, betul nggak? Ya kadang-kadang nggak usah disimpan berarti harus dikeluarkan, diomongkan, dicurhatkan, diceritakan kepada orang-orang gitu kan ya. Padahal yang memang nggak harusnya itu diceritakan dan diumbar, disampaikan kepada orang, kenapa harus kita ya kan sampaikan gitu ya kan. Berarti kita simpan sendiri, ya kagak usah disimpan. Ngapain disimpan kalau itu sesuatu yang nggak penting harus disimpan, betul nggak? Ya maksudnya yang nggak usah dipenuh-penuhin hatinya, dah santai aja gitu, ya kan? Nah itu insya Allah yang akan bikin ringan kita, gitu. Ya. Agak susah ini ya. Jangan ada, saya punya temen Bu, saya kalau dicurhatin orang itu saya ikut mumet. Saya ikut mumet gitu. Iya masalahnya ente kalau dicurhatin masukin ke hati, iya kan? Coba kalau yang curhat ada orang 10 gitu, ya hatinya penuh dengan masalah orang. 10 orang semuanya masuk masalahnya di sini. Belum lagi masalah sendiri, ya kan? Masalah sendiri, masalah anak kita, masalah siapa? Suami kita misalnya, masalah dengan keluarga. Ya, ibu lama-lama migren, ya kan? Kalau udah gak migren mah sakit apa segala macem jadi itu, betul gak Bu? Ya, terus bagaimana? Nih, kita tuh berpikir atau caranya harus kita punya seni mengelola diri, gitu kan ya. Jadi kalau kita dicurhatin orang tuh kita harus kasih pagar batasan. Itu permasalahan orang, ya kan? Itu enggak boleh masuk ke dalam hati kita, sampai ke dalam hati kita nggak boleh. Itu ya kita dengerin, ya kan? Kita respect ketika dia cerita curhat sama kita, apa yang bisa dibantu. Oh kalau dia cuman pengen didengerin doang, udah kamu nggak usah ngomong apa-apa ya, aku cuman pengen didengerin aja. Iya. Kan ada yang begitu ya Bu ya. Ya udah dengerin aja, nggak usah sampai dimasukin ke hati gitu ya. Nggak usah sampai jadi kepikiran kita. Kalau sampai jadi kepikiran kita, pasti nanti kita pengennya ngebahas lagi, dan itu menjadi apa? Gibah yang terus bersambung gitu ya, dan itu nggak baik ya teman-teman semuanya. Jadi sesuatu tuh harus ya yang keluar dari lisan kita dan manfaatnya apa enggak. Begitupun ibu-ibu yang pengen curhat ya, itu dipikirin lagi, ibu curhat itu tujuannya untuk apa, betul nggak ya? Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau mau cari solusi berarti curhatnya sama orang yang alim, betul nggak?
Ya, kalau pengen cuma didengar aja, Bu curhat sama suami Ibu aja. Iya kan? Suami. Nah, nggak apa-apa, yang penting Ibu kan ngomong gitu ya. Suami itu paling aman, Bu, nggak bakalan kita diomong-ngomongin ke orang lain. Betul nggak? Enggak, beneran. Yang cerita suami. Aduh, Masya Allah. Paling aman lagi curhat sama Allah. Ya kan, curhat sama Allah. Ya kan, biar dikata itu bestie gitu kan. Kadang-kadang hubungan itu ada expirednya. Iya kan, kalau manusia itu. Iya kan. Ya, makanya hati-hati gitu. Hari ini ya kan hatinya lagi seneng, lagi longgar, lagi bahagia gitu. Besok belum tentu kan. Ya, apalagi kalau orang nggak punya ilmu, nggak pernah ngaji, tambah. Aduh, ya Allah, orang kayak gitu kok katanya bestie. Bestian sama orang kayak gitu, aduh, kesiksa 2 kali. Ya, dan dol aja bahasanya itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau Ibu nggak dicurhatin, ya kan, sama teman-teman Ibu dicurhatinnya di media sosial, gubrak, ya kan, Masya Allah ya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tidaklah manusia itu terjerumus ke dalam neraka kecuali karena perkataannya. Betul nggak Bu? Ya. Ya kan, hati-hati tulisan. Betul nih, hati-hati tulisan. Ya termasuk yang ngomong ini, termasuk yang ngomong. Karena Ibu kan paling banyak mendengarkan. Kalau saya kan paling banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong tuh biasanya banyak salah. Ya kan? Banyak salah, banyak ini gitu. Makanya hati-hati tuh yang ngomong gitu. Ya. Jadi apa namanya, yang kita katakan, yang kita sampaikan, yang kita keluarkan benar-benar harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana kemudian adab berbicara? Betul ya? Pertama, adab seorang muslim berbicara hendaklah senantiasa berusaha membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Ya Bu, kalau kira-kira ini kalau mau dia omongin ada manfaatnya enggak gitu. Kalau enggak jadi deh gitu. Jadi emang perlu pertimbangan gitu. Ya jangan asal ngomong aja. Udah sana yang penting ngomong, bukan. Gitu, orang muslim itu bukan yang penting ngomong, tetapi omongannya itu sesuatu yang punya manfaat. Kalau tidak, ya mendingan apa Bu? Diam. Kalau kita ingat surat Al-Mu'minun ya ayat 3 Anil lagwi mu'ridun ya. Orang mukmin itu kalau dia ciri orang suksesnya itu terhadap hal-hal yang sia-sia, yaitu dia berpaling, ya, tidak dikerjakan. Jadi kalau omongan tuh sia-sia, nggak ada manfaatnya, dia tidak akan menyampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, akhlak orang berbicara itu, seorang mukmin yang berbicara itu hendaklah tidak banyak bicara. Ya, bicara seperlunya saja, bicara pada sesuatu yang memang dibutuhkan, begitu ya. Jadi janganlah kalian banyak bicara ya yang bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah pernah bersabda begitu. Karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah akan membuat hati keras, dan manusia yang paling jauh dari Tuhannya adalah yang hatinya keras. Jadi sekarang kita jadi tahu, Bu, saya tuh pengen loh kalau ngaji Quran itu kalau kesentuh hati saya, terus saya bisa nangis gitu. Atau kalau saya sholat gitu ya, sholat malam gitu, pengen loh Bu, saya tuh bisa nangis, ingat dosa-dosa saya. Tapi kadang-kadang gimana ya, udah dipaksa kok nggak bisa nangis gitu, ya kan? Padahal Rasulullah pernah gitu nyampein, kalau kamu nggak bisa nangis, pura-pura nangis aja nggak bisa Bu gitu. Ya kalau nggak bisa nangis, ya kan cubit aja diri gitu. Itu pun nggak membuat kita nangis gitu. Saking kerasnya hatinya, ya kan? Orang kalau saking kerasnya hatinya, salah satu yang menyebabkan hatinya keras itu banyak bercanda, banyak ngomong perkara-perkara yang tidak penting, gitu.
Ya, itu salah satu. Coba kalau misalnya kita pengen mendatangkan kelembutan di hati kita, gitu ya, itu dikurangin ngomongin yang nggak bermanfaat, bercandanya dikurangin. Gitu. Apalagi kalau ibu-ibu kalau udah bercanda, ya kan, itu orangnya di ujung sana, suaranya kedengaran sampai ujung sana, gitu kan, ya. Tapi ya tadi bilangnya bukan berarti nggak boleh bercanda, boleh gitu. Tapi nggak yang setiap saat, setiap waktu, setiap ketemu pasti bercanda ketahuan, ya kan. Ngaji bercanda, arisan bercanda, apalagi, ya kan. Apalagi Bu di sini, ya apa aja bercanda gitu, sampai nggak bisa bedain ya mana yang ngaji sama yang arisan, tuh nggak bisa bedain gitu. Ya zaman sekarang tuntutannya begitu. Ya kan, orang ngaji tuh pengennya ustazah gak usah serius-serius ya, kita mah banyak bercanda aja. Ya eleh Bu, kalau pengen bercanda datanginya jangan saya, Sule tuh lucu. Iya enggak? Jadi ya Allah, kalau kita mau ngaji, ini kan kita ngebahasin ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sesekali ada bercandanya biar nggak ngantuk boleh, tapi jangan menjadi dominan gitu loh. Ya betul nggak serius-serius amat. Bu Isti juga ya kadang-kadang bercanda tapi nggak ya semuanya jadi dominan bercanda gitu enggak. Nah zaman sekarang kan sampai kita nggak bisa bedain mana ngajinya mana bercandanya. Yang diingat jamaah lebih banyak bercandanya, betul nggak? Kadang-kadang begitu, dan yang itu yang paling laris itu datang banyak tuh jamaahnya. Tapi memang manusia atau masyarakat kita itu banyak butuh banyak dihibur, ya enggak? Karena di rumah dah mumet ya, semuanya jadi masyarakat, jadi rakyat Indonesia tambah butuh hiburan, sampai ngaji pun pengen dihibur, nggak salah juga gitu ya. Tapi tadi loh maksudnya porsinya harus tahu diri. Kalau misalnya judulnya ngaji, judulnya kajian, berarti ilmunya harus lebih banyak dari bercandanya, kan begitu ya. Ya kalau arisan mah nggak apa-apa, ya kan. Kalau misalnya yang lainnya nggak ada ngaji-ngajinya ya nggak apa-apa gitu. Itu bentuk ihtimam kita atau bentuk penghormatan kita kepada ilmunya Allah. Kemudian akhlak yang ketiga adalah wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan satu kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya ustazah tuh kalau pendiam gimana dong? Ustazah yang memang harus banyak ngomong begitu ya. Jadi ustazah jelasin perkara ini. Karena saya pendiam, saya menjelaskan dengan diam. Enggak begitu. Haram justru hukumnya. Apalagi ketika kita punya ilmu, kita tahu sesuatu ya, kemudian ada masyarakat yang membutuhkan, wajib hukumnya untuk menyampaikan kebenaran. Kalau tahu tapi diem aja, padahal nanti dari berbicaranya kita itu bisa memutuskan satu perkara dan kemudian bisa menjadikan gamblang suatu permasalahan gitu. Tapi kemudian kita diam aja, dosa. Padahal kita harus berbicara, kita dituntut untuk berbicara, dosa. Ya. Jadi bukan begitu kita terus kemudian berdalil, aku nggak mau ikut-ikutan kan diam itu emas. Kata siapa Bu, diam itu emas? Ya kan? Kata orang barat ya, tapi itu bukan kata Rasulullah gitu ya, bukan begitu maksudnya. Kalau sesuatu diamnya kita itu membawa petaka, maka ngomongnya kita membawa keselamatan, maka harus ngomong gitu ya. Sebaliknya kalau omongan kita yang membawa petaka, maka harus diam. Begitu. Jadi kita tahu ukurannya sendiri gitu ya. Kalau kita jadi saksi, kita tahu duduk permasalahannya. Selain daripada kita nggak ada yang tahu, bahkan dibutuhkan ada 2 saksi, satu di antara 2 itu harus kita, maka kita harus bersaksi. Ya harus ngomong. Enggak, aku takut nanti begini, nanti begitu, ya enggak boleh. Ya ditegakkan itu hukum. Kan begitu ya. Jangan nggak peduli dengan urusan orang lain. Kadang-kadang kan saking merasa nggak mau ikut-ikutan, nggak mau nggak mau repot, nggak mau apa gitu ya. Terus kemudian dia menghindar, nggak mau memberikan kesaksian. Padahal nggak ada saksi lain tuh, ya. Ada butuh 2 saksi, 1 dari 2 itu adalah ibu. Maka
ibu harus ngomong. Kalau ibu menghindar nggak mau ngomong, padahal tidak ada satu kemaldorotan buat ibu, nggak ada ancaman mati misalnya ya, nggak kenapa-napa gitu ya, maka hukumnya dosa kalau kita nggak mau ngomong. Begitu juga Ustadz, para ulama, kalau dia punya ilmu, dia diminta orang untuk mengajarkan apa yang dia miliki, kok dia nggak mau, diem aja gitu ya, dia alasan macem-macem gitu ya, maka dosa dia begitu ya. Maka salah satu wasiat dari guru saya itu gitu ya, kalau umat butuhin kamu ya nggak boleh kamu ya menolaknya gitu ya. Jadi jangan punya alasan, Ustazah bisa nggak ngajar di nuansa asri, mohon maaf ya cucian piring saya banyak. Kan nggak make sense gitu kan ya, nggak boleh begitu gitu ya. Apalagi misalnya ditanya masalah hukum fikih ibadah, wabil khusus itu ya, hukum fikih ibadah, suruh menjelaskan terkait dengan masalah hukum fikih ibadah, itu harus cepet ya kan. Ditanyain masalah apa ya, saya head Ustazah, ini bagaimana, ini saya harus sholat apa enggak, ini flagnya berupa head atau enggak gitu. Itu orang nanyanya zuhur, dijawabnya sampai habis maghrib. Nah, berapa waktu sholat yang kelewat, betul nggak? Ya, makanya kalau pertanyaan yang diajukan itu masalah hukum fikih itu ya biasanya para ustadzah atau para guru-guru kita akan mendahulukan. Ya, apalagi permasalahan terkait dengan masalah darah haid itu biasanya akan lebih cepat. Ya, tapi kalau permasalahan ustazah aku boleh curhat enggak? Aduh. Itu entar jawabnya entar juga enggak apa-apa itu. Kan kalau curhat cuman cukup didengerin aja kan. Ya Masya Allah. Ya itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah berbicara. Jadi disaring dulu tuh, ngomongnya disaring dulu ya, di sini dulu, baru kalau misalnya kira-kira selamat diucapkan. Kalau kira-kira nggak jadi deh gitu. Kalau udah nggak jadi deh, yang denger nggak usah kepo. Apa tuh tadi? Ayo apa tuh tadi? Lah, bikin penasaran aja apa tadi. Kalau nggak jadi itu berarti ini kalau diucapkan apa Bu? Nggak bawa kebaikan, bisa jadi masalah. Lah, udah bagus dia mau membatalkan, kok malahan yang mendengar kepo. Ya kan? Harusnya nggak usah ngomong, ya itu lebih bagus daripada ngomong. Nah itu berarti apa? Bodoh wae, sama saja. Ya, sifat kepo itu ada tidak baiknya ya Bu ya. Banyak nggak baiknya daripada baiknya juga ya. Ya ada baiknya, tapi kalau keponya dipakai hal yang negatif nggak ada baik-baiknya sama sekali ya. Jadi kalau teman kita ngirim WA juga dihapus, ngapain dihapus? Nggak usah ditanya, ya kan? Ya ada apa gitu aja gitu kan ya, masih butuh aku nggak gitu aja kan, begitu ya. Ada apa yang bisa saya bantu, udah gitu aja, nggak usah tadi kenapa dihapus misalnya, nggak usah begitu kan. Sama aja kayak mau ngomong sesuatu nggak jadi terus ayo apa tadi nggak jadi terus ya. Kemudian lagi yang kelima tentang permasalahan hadis tadi kan ngomong permasalahan masalah omongannya. Ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah sekarang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa Bu? Falyukrim jarahu. Ini kan tetanggaan semua kan. Ini enak nih kalau tetanggaan semuanya. Jadi nanti kita nggak usah capek-capek harus negur tetangga karena sama-sama ngaji. Alhamdulillah urusan ustazah tuh yang negur. Kita maka gak usah negur, kita cuma ngingetin gini, Bu kemarin ngajinya gimana. Kan gitu kan, enak ya. Kalau sama-sama hadir begitu, kalau ngaji semua begitu gitu. Makanya nanti PR ibu-ibu memang harus ngajakin semua warga nuansa asri untuk ngaji semua. Ya kan, ini warga nuansa asri berapa persen jadi jamaahnya Asyifa? Ya kan. Nah itu nanti akan jadi permasalahan begitu. Kalau tetangga yang ngaji sama-sama ngedenger ilmu kan enak gitu ya. Kalau urusan sama orang yang gitu ya nggak ngaji nih, yang kitanya susah repot kan begitu ya, maka kita doain bareng-bareng mudah-mudahan nanti mayoritas muslim yang ada di nuansa asri semuanya mau ngaji. Amin ya robbal alamin ya. Jadi ya di antara kesempurnaan iman
dalam Islam itu adalah apa Bu? Berlaku baik dengan tetangga. Masya Allah. Ibu ingat nggak di surat An-Nisa ayat 36 ya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Awalnya kan begitu tuh kalimat ayat tersebut ya. Menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan dengan yang lain. Digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, ya kan? Kepada kedua orang tua berlaku baik. Jadi kita berbuat baik sama orang tua itu ibadah, levelnya sama dengan ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di ayat itu bukan cuma wabil walidaini ihsana, tetapi wabidil qurba, dan dengan orang-orang yang memiliki ikatan hubungan kekerabatan harus berbuat baik. Dan juga siapa? Wal yatama wal masakin, kan begitu ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka ya. Kemudian nah ini bahasan kita, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Artinya apa? Ke tetangga dekat dan tetangga jauh. Masya Allah, itu juga diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah ini bahasan kita. Itu bukan hanya sekedar perintah Rasulullah di dalam hadis ini, bukan, tetapi juga di dalam Al-Quran. Berbuat baik kepada tetangga itu levelnya sama dengan kita beribadah kepada Allah. Ya, makanya tadi kalimatnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu. Ya, maka dia pasti memuliakan tetangganya. Kalau dia memuliakan tetangganya, itu ciri keimanannya baik, keimanannya sempurna. Kalau ada orang atau tetangga gitu ya, dia tidak baik sama tetangganya gitu, itu berarti keimanannya cacat dan celah, begitu ya. Padahal kadang-kadang kita ketemu aja gitu, mudah-mudahan bukan kita yang menjadi pelakunya, ya kan? Mudah-mudahan bukan kita tetangga yang nyebelin sama tetangganya itu, ya kan? Mudah-mudahan bukan kita tetangga yang suka zalim sama tetangganya, dan mudah-mudahan bukan kita ya tetangga ya yang sukanya bikin gara-gara aja sama tetangganya, ya kan? Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Ya dulu tuh Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, ada seorang wanita ya, dia itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, puasanya bagus, tetapi apa? Tetapi mulutnya nggak bagus. Tetangganya merasa tersakiti karena ucapannya, karena omongannya, karena mulutnya. Apa kata Rasulullah? Ya hiya finnar, dia ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi ibadah yang bagus itu ya tidak membuat dia selamat dari api neraka ketika lisannya, ketika tetangganya merasa tersakiti dengan dirinya. Paham Bu? Ya, kenapa hadis ini digandengkannya berkata yang baik dan berakhlak yang baik? Karena biasanya orang itu menyakiti orang lain bukan hanya dengan perbuatan tapi juga dengan kata-kata. Ya. Jadi kata Rasulullah ada beberapa dosa ya yang masuk kategori dosa besar. Ya, termasuk dosa besar itu adalah ya ketika dia ya tidak baik dengan tetangganya. Ya, dan nanti dimasukkan di sini ya, menyakiti tetangga itu merupakan penyakit iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Salah satunya itu menjadi dosa besar ketika gitu ya ada seseorang ya berselingkuh dengan tetangganya. Itu di sini disampaikan. Artinya langsung ya Bu ya. Bahwa di dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, beliau meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang dosa yang paling besar, beliau menjawab, menjadikan Allah sekutu, ya, jadi musyrik sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Dia yang menciptakanmu, Allah loh yang menciptakan kita, tapi kita yang menduakannya, ya, itu dosa besar.
Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah gitu ya. Rasulullah menjawab, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersama denganmu, ya, takut kalau nanti ya jadi jadi miskin gitu ya dengan anaknya ya, jadi akhirnya anaknya dibunuh. Itu di berita-berita banyak nggak Bu yang kayak gitu sekarang, ya kan, ada aja ya orang-orang yang begitu. Kemudian ditanya lagi, ya lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu, ya kan. Ya, kalau di sini nggak ada, alhamdulillah. Ya ini, yakni dia merayu istri tetanggamu hingga ia bersedia melakukan zina denganmu, itu dosa besar, ya, termasuk kategori dosa besar. Ya. Sampai Rasulullah SAW beliau juga mengatakan begini dalam riwayat lain, juga ini hadisnya sahih ya Bu ya, Al-Bukhari Muslim pokoknya sahih. Ya artinya begini, demi Allah tidak sempurna imannya, ya demi Allah tidak sempurna imannya, diulang-ulang sampai 2 kali, ya sampai 3 kali malah. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya ya Rasul gitu. Rasulullah menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, ya, dari dirinya. Pokoknya sampai ada tetangganya tuh nangis, ya Allah Bu gitu ya, aku tetanggaan sama dia tuh gitu ya, hatiku tersiksa, badanku, pokoknya ya kok ada ya. Zaman sekarang ya, Masya Allah, kayaknya tuh tetangga, ada kemarin yang lagi booming gitu kan, ada tetangga nyiremin air kencing di, ya kan, nah untuk bilhamin dalik itu, ya kan. Kalau di sini kan alhamdulillah nggak ada ya cerita-cerita kayak gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Ya, maka jangan sampai gitu ya kita ya berlaku zalim kepada tetangga. Maka salah satunya Bu menghindari perlakuan zalim tetangga itu dengan mencegah tetangga kita supaya tidak melakukan kezaliman pada kita. Artinya apa? Jangan mancing-mancing. Ya kan, jangan mancing-mancing. Salah satu yang sering terjadi permasalahan di kota, ya kan, atau di komplek itu adalah apa? Kita suka parkir mobil sembarangan. Nah itu, ya kan, bener itu Ustadzah, gitu kan. Ya kadang-kadang asal naruh aja, nggak tahu itu menghalangi orang lain lewat gitu. Walaupun itu depan rumah kita Bu, itu kita mikir gitu ya, kalau mau naruh mobil itu ya, ini kira-kira kalau ada orang lewat terhalang nggak dengan mobil kita? Atau misalnya nih Ustadzah banyak tamunya misalnya, ya kan, tuh kalau bisa ya laporan dulu tuh sama tetangga pas di komplek ya, mohon maaf nanti saya banyak tamu gitu ya, kalau misalnya terganggu parkir dan sebagainya. Ada kalimat begitu dulu Bu, biar tetangga tuh merasa dihargai, dihormati, betul nggak? Ya ini kadang-kadang kita kalau parkir mobil yang satu sebelah sini, yang satunya lagi sebelah sini, orang mau lewat bingung gitu kan. Ya Allah gitu. Nah, jadi ada tempat ya bener itu Ustazah gitu ya. Masya Allah ya. Itu kadang-kadang orang mobilnya 2-3 tapi garasinya cuma cukup untuk 1 mobil, ya kan? Nah itu juga masalah kan. Jadi tetangganya itu dari diempet sampai gak sabar, sampai akhirnya bereaksi melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Akhirnya apa Bu? Gak rukun sama tetangganya, bener gak? Nah itu tuh ya, diperhatikan gitu ya, hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu tuh diperhatikan Bu ya. Termasuk kalau kita mau melakukan aktivitas apa yang mengganggu samping rumah kita, tetangga kita ya Bu ya, misalnya kita mau gedok-gedok, masang figura gitu, atau misalnya kita mau renovasi rumah gitu ya Bu ya, mau renovasi rumah izin dulu sama tetangga samping kanan, samping kiri, depan dan belakang ya. Kalau datang izin tuh bawain apa kek gitu kan ya, dibawain bakso, dibawain bolu gitu ya. Iya, masa mau renov aja mampu, beli bolu buat tetangga kagak mampu, iya kan? Ya datang, assalamualaikum Bu gitu ya, bertamu gitu, mau izin nanti selama 1 bulan mungkin kenyamanannya akan terganggu, saya izin karena untuk apa? Mau renovasi rumah. Baik banget kan tetangga begitu. Pasti jawabannya ya,
monggo nggak apa-apa, udah dibawain bakso, udah dibawain oleh-oleh, ya kan? Mau bilang nggak mau nolak kan gak enak, betul nggak Bu? Ya begitu. Tapi walaupun sudah dikasih izin sama tetangga juga jangan mentang-mentang sudah dapat izin kemudian seenaknya naruh pasir, ya Bu ya, naruh sampah gitu. Ya ini tetangga semuanya kalau pada ngaji ngedenger kan enak semuanya. Oh ya besok dipraktekin gitu. Yang jadi masalah yang nggak mau ngaji nih, nggak mau denger, ya kan? Nanti rekamannya saya share Ustazah ya, di grup komplek ya. Masya Allah. Ya masih itu mulai ya. Ya, ini bukan bermaksud nyindir, ya kan? Ya, alhamdulillah kalau ada, ya kan? Nanti buat perbaikan kita, ya. Kemudian cara berbuat baik dengan tetangga seperti apa? Nah, ini disampaikan tuh di sini. Masih ada waktu kan, Bu ya? Oke. Ya, ini ada cara-caranya. Satu, ya Bu ya, membantu kebutuhannya, ya. Hal-hal yang misalnya urgen untuk kita bantu, ya kan? Misalnya tetangga kita, ya kan, nggak bisa makan nih, ya, nggak bisa makan loh Bu ya, nggak bisa makan, kitanya bisa makan, gitu kan? Ya kita makan, kalau kita makan, tetangga kita, ya kan, diupayakan untuk makan juga, walaupun sama-sama makan dari warteg. Gitu ya. Nah ada tetangga, Bu aku 5 hari nggak makan KFC. Ya emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Ya kan, ibu-ibu nggak boleh ya, nih gitu ya. Ya kita harus ini sendiri lah. Ya apa aja yang nggak boleh Bu? Saya mah langsung aja gitu ya. Yang nggak boleh itu yang terafiliasi dengan Israel. MUI udah ngeluarin fatwanya haram, nggak boleh. Masa iya kita masih ngelanggar ya? Kesian saudara-saudara kita yang di Palestina, ya kan? Kasihan. Ada kita kesian sama saudara-saudara kita yang di Palestina, masa sama saudara yang pepet tembok, masa saudara yang selingkungan punya kesulitan, punya kesusahan nggak kita bantu? Ya kan, beda-beda judul. Kalau tetangganya datang kepada kita, Bu bantuin dong, kenapa? Saya butuh duit, buat apa Bu? Mau renov rumah. Beda itu bukan sesuatu yang harus kita bantu, bener nggak? Ya emang kalau rumahnya nggak direnov kenapa Bu? Nggak apa-apa sih. Ya kan, gitu ya. Atau misalnya ya tetangga teman-temannya pada beli TV, masa saya nggak punya TV, pinjem duit untuk beli TV? Nggak begitu, ya kan? Atau dikembangin lagi ya, itu kan contoh yang minimalis ya Bu ya. Sekarang tuh orang banyak pinjem ke orang lain gara-gara apa Bu? Hasrat, keinginan, ya kan? Hawa nafsunya, ya bukan kebutuhan, bukan, tapi apa? Iya, gaya hidup, betul nggak Bu? Yang kita wajib bantu itu kalau kebutuhan, ya Bu ya. Misalnya ada tetangga anaknya pergi sakit untuk berobat, nah itu bantulah Bu, jangan sampai nggak dibantu, betul nggak? Ya kelihatan dia nggak punya duit bener gitu ya. Nah itu bantu, jangan sampai nggak bantu. Ya atau misalnya dia nggak bisa makan, udah berapa hari nggak bisa makan, anaknya mau sekolah nggak punya duit untuk nyekolahin anak, bantu Bu, ya kan? Dibantu. Tapi kalau misalnya ya pinjam uang untuk beli motor, untuk beli HP, kagak usah, nggak apa-apa, ya kan? Nah itu satu, membantu kebutuhannya. Yang kedua, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kalau ngasih sesuatu, ya kan, kasih sesuatu yang bermanfaat, ya Bu ya. Jangan memberi sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak suka, ya meskipun ya kadang-kadang kita merasa kayak mengorbankan haknya kita gitu, ya. Kalau misalnya kita merasa kayak ya Bu boleh nggak saya naruh misalnya ya, dan itu nggak ada ngeganggu kita walaupun itu ada di tempatnya kita misalnya, ya kan. Ini kalau kita sebagai tempat orang yang dimintai tolong Bu, ya Bu saya naruh sepeda di sini boleh nggak Bu gitu. Padahal misalnya itu tempat kita, garasi kita, itu kan kita nolong misalnya, ya karena memang benar-benar dia rumahnya sempit misalnya gitu ya. Ya maka
Ya kalau itu nggak ganggu kita dan nggak kita nggak kita butuhkan, kenapa harus kita menolak? Contoh misalnya seperti itu, ya Bu ya. Terus contoh misalnya ya, jangan sampai misalnya ya kita melarang tetanggamu memasang ya sesuatu yang ada misalnya kayu pada dindingmu, ya kan, kayu pada dindingmu itu jangan sampai saklek gitu ya. Ini temboknya kita, tapi kan ini tembok ya sudah adepan sama tetangga kita gitu ya. Tetangga kita datang, Bu boleh nggak Bu saya maku tembok ibu untuk kebutuhan jemuran misalnya. Terus apa jawab ibu? Ya kan diem aja. Masih dipikirin ya kan. Padahal tuh ngadep di rumah tetangga ibu gitu ya, ngadep di rumah tetangga bukan ngadep ke kita gitu ya. Walaupun itu tembok ibu gitu ya, maka bolehin aja. Rasulullah menyuruh untuk memperbolehkannya gitu, nggak apa-apa. Jadi ininya itu Bu ya. Aduh alhamdulillah jadi cerah cantik kelihatannya. Ya, jadi intinya itu memudahkan urusan tetangga kita, betul nggak Bu? Ya, jangan sampai terlalu berlebihan pelit gitu, jangan sampai nyulitin urusan gitu ya. Kadang-kadang depan rumahnya dipager, ya kan, terus kemudian tetangganya nggak bisa lewat, harus muter dulu. Ya, kadang-kadang tuh begitu. Kadang-kadang depan rumahnya itu sengaja dipasangin dipasangin batu, dipasangin pot supaya nggak bisa ada orang naruh sejenak, ya kan, parkir sejenak tuh nggak bisa. Ya orang lewat papasan dari halamannya tuh, ya papasan mobil tuh loh, itu kesulitan gara-gara apa? Gara-gara sengaja itu orang naruh pot gede banget tuh depan rumahnya. Ada nggak ya kayak gitu? Ada aja, gitu kan? Kalau di nuansa asri nggak ada. Ya kan? Iya, alhamdulillah ya. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah. Udah Bu, nggak ada. Nah, termasuk tuh hewan peliharaan, hati-hati Bu. Hewan peliharaan kita jangan sampai mengganggu tetangga kita, ya kan? Nah, kadang-kadang ada memelihara kucing gitu kan ya. Aduh. Ya, atau memelihara anjing misalnya yang non muslim misalnya gitu. Anjing enggak, kucing iya. Nah, ini kalau memang betul-betul itu peliharaan kita, bukan kucing liar. Kan beda tuh, kucing liar di kampung kan nggak ada yang memelihara tuh ya. Nah, itu tanggung jawab sekampung lah ya, tanggung jawab sekomplek gitu. Kalau itu kucing kita, kucingnya si A gitu, tuh benar-benar diperhatikan Bu, diurusin ya. Kalau ada tetangga kita yang, Bu itu kucingnya berak di depan rumah saya gitu, Ibu harus legowo bersihin, dia kan bersihin gitu. Jadi jangan sampai tetangganya gerundel, marah, ngamuk gara-gara peliharaan kita. Jadi benci sama kita gara-gara ya kita nggak menunaikan kewajiban kita gitu. Paham Bu ya? Ini yang terakhir kalau kita ngomongin masalah bab tetangga, apa Bu? Memberi hadiah. Ini seneng nih kita ya. Ya. Orang memberi hadiah itu menumbuhkan perasaan apa Bu? Cinta ya. Jadi kalau ya kita ada kelebihan, ada apa gitu ya Bu ya, kirim ke tetangga gitu ya. Ganti-gantian kan tetangganya banyak. Jangan itu aja yang dikasih. Nanti diomongin tetangga kalau itu aja yang dikasih. Kita mah suka dilewatin. Jangan gitu ya. Iya, yang jauh dong gitu dikasih, yang kita dilewatin gitu. Nggak begitu ya, kecuali kalau kita ganti-gantian gitu. Yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan yang paling dekat. Aisyah pernah Bu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling berhak duluan kita memberikan sesuatu atau hadiah kebaikan gitu ya? Adalah yang paling dekat, pintunya paling dekat dengan kita. Itu. Jadi jangan yang seberang sono dibagi, ya
terus gitu ngebaginya lewat depan rumah samping kita, kecium aromanya. Waduh, ya kan? Jangan gitu Bu. Ya. Jadi memberi hadiah ini termasuk apa? Cara untuk berbuat baik kepada tetangga. Apalagi ya walaupun nggak tiap hari ada event-event tertentu ya Bu ya. Kan kita berbagi mungkin kalau yang nggak bisa tiap hari pada waktu-waktu tertentu gitu ya. Maka pastikan tetangga kanan kiri kita kebagian. Yang paling deket dulu harus kebagian. Baru melebar. Kalau cukup sekomplek semua dibagi. Wah, gitu. Ini dirinya loh. Ya. Kemudian yang terakhir bab masalah apa? Menghormati tamu. Ini karena waktunya sudah sangat sore gitu ya. Maka saya singkat saja bahasan tentang hak menghormati tamu. Ya, ibu-ibu tadi disampaikan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ya, tamunya dihormati, dihargai. Batas tamu itu Bu, ya kan, menghargai tamu itu 3 hari. Ya, mau nginep dulu di rumahnya ya. Kalau 1 hari pertama itu disajikan makanan yang lebih dari biasanya kita makan. Ya, rendang boleh. Ya. Jangan misalnya ibu biasa tiap hari makan tempe aja, setiap hari itu makan tempe, begitu ada tamu nggak ada bedanya, gitu ya. Bu kalau tiap hari, kalau sehari-harinya makan tempe, masak tempe, ada tamu ceplokin telur, kan begitu. Naik derajat ceplokin telur, gitu ya. Kalau biasanya udah, gitu. Iya, kemarin saya diundang pas ada acara barengan. Maaf ya Bu Nina. Ya, nanti kapan-kapan mampir ke kafenya Bu Nina. Iya, amin. Mudah-mudahan berkah selalu. Jadi di servis tamunya, apalagi kalau tamunya itu jauh. Apalagi kalau tamunya itu saudara kita, udah saudara jauh dari kampung gitu ya, datang cuman dikasih air putih, ya Allah kebangetan dah, ya kan, ongkosnya aja jauh loh mau datang tuh, ya ongkosnya tuh mahal, ya belum lagi ya waktu yang dikorbankan, ya kan, cuman dikasih air putih, ya. Kalau biasanya minum air putih, sekarang ada tamu kasih warna, kan begitu ya. Terus kasih makan yang enak, kasih warna, ya kasih makan yang enak, ya sirup gitu maksudnya, gitu ya. Mau jahe, mau apa, pokoknya ada warnanya gitu ya, jangan hanya putih gitu. Ya, apa yang kira-kira seneng, ya kan? 3 hari itu batasnya tamu yang nginep di kita. Ya, hari pertama enak, hari kedua mau biasa seperti kita makan pada umumnya nggak masalah, hari ketiga begitu, di dalam sini begitu dijelaskan, ya. Nah nanti kalau sudah 3 hari itu nggak kewajiban kita, ya kan, untuk berkhidmat sama tamu. Kalau dia masih betah di rumah kita, itu kalau kita berbuat baik sama dia, ya itu jadi sedekah bagi kita. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu kewajiban kita. Ya kan, kalau 4 hari dan seterusnya itu sunnah sedekahnya kita, paham Bu? Ya, itu kewajiban kita sebagai orang yang punya tamu. Nah, kalau yang sebagai tamu tahu diri, paham? Ya rumahnya deket, masa mau nginep, dia kan tahu diri Bu, jadi tamu gitu ya. Udah gitu kadang-kadang nih kita nih kalau pulang kampung juga begitu. Pulang kampung ibu kemana? Kalau masih ada bapak ibunya itu kan rumah bapak ibu, rumah kita aja. Masih mending lah. Kadang-kadang kalau sudah nggak ada bapak ibu, saudara gitu ya, itu di rumah saudara sampai seminggu. Ya Allah, kagak tahu diri banget ini tamunya. Ya, nggak mikirin bantuin belanja, nggak mikirin bantuin, ya kan? Pengeluaran yang bisa jadi membengkak gara-gara kita betah di rumah saudara kita, ya Bu ya, itu harus dipikirin gitu ya.
Jadi makanya kita jadi orang muslim itu Masya Allah kalau tahu ilmunya, bagaimana akhlak kita menjadi tuan rumah, bagaimana akhlak kita menjadi tamu, itu sama-sama enak dan bermartabat. Betul nggak Bu? Ya. Alhamdulillah, alhaqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan ya hadis ini bisa kita terapkan bersama-sama dan bisa membawa kebaikan untuk diri kita dan lingkungan kita pada umumnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?